Ketemu lagi dengan channel mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari bioteknologi kelas 9 semester 2. Jangan lupa subscribe. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian makan nata de coco? Nata de coco paling enak dicampur ke dalam es campur. Dikasih es, dimakan, diminum siang-siang pasti enak. Dan tahukah kalian, nata de coco adalah salah satu produk bioteknologi. Bioteknologi dengan bantuan agen bakteri dengan nama Acetobacter pylori. Tidak cuma nata de coco, masih banyak produk bioteknologi yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ada tempe, ada yogurt, ada mentega, ada keju, dan sebagainya. Lantas, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Jangan bayangkan agen ini sebagai agen NBA, tapi agen ini adalah mikroorganisme yang sudah baik dan membantu pembuatan bioteknologi. Terus ada pertanyaan, apakah nata de coco yang menggunakan bakteri bisa mengganggu kesehatan? Meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut. Ini bakal merusak kesehatanmu karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Bioteknologi memiliki beberapa jenis atau cabang ilmu yang diantaranya diasosiasikan dengan warna. Yang pertama, bioteknologi merah atau red bioteknologi adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Contohnya adalah insulin, vaksin, obat-obatan. Yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu, white gray bioteknologi, adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Contohnya adalah pembuatan etanol dan sebagainya. Ketiga, bioteknologi hijau atau green bioteknologi, yaitu mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya adalah pembuatan cloning pada kambing, pembuatan bibit unggul, dan sebagainya. Yang keempat, bioteknologi biru atau blue bioteknologi atau disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Contohnya antara lain Salmon phasgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Berdasarkan agen yang dipakai dalam bioteknologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Konvensional diartikan sederhana, sedangkan modern diartikan kompleks. Perbedaannya adalah bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan hanya fermentasi, sedangkan modern
Teknik yang digunakannya adalah DNA rekombinan. Yang kedua, tidak mengubah sifat proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Sedangkan pada biotoksik modern, mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Contoh dari konvensional adalah tape, tempe, alkohol, asam cuka, dan yogurt. Sedangkan pada yang modern, contohnya insulin, bakteri, tomat tahan lama, dan sebagainya. Bioteknologi konvensional pangan bisa dilihat di dalam tabel. Ada beberapa contoh. Ya, biasanya di dalam ujian, biasanya yang keluar nama produk, nama bahan, dan nama mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatannya. Nata de coco, bahannya air kelapa. Mikroorganismenya Acetobacter psyllium. Kecap, bahannya kacang kedelai. Mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Tauco, kacang kedelai sama. Roti, bahannya tepung. Mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Mentega, bahannya susu. Mikroorganismenya bakteri asam laktat. Oncom, bahannya kacang tanah. Monila cytophila. Kecap, bahannya kedelai. Aspergillus wenti. Yogurt, susu. Mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus. Keju, bahannya susu, Lactobacillus casei, dan tape, umbi, ketela pohon, atau beras ketan. Bakterinya Saccharomyces cerevisiae. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Amir Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces st, ya, ragi. Ini berupa jamur. Ini dilihat dari gambar tape yang terbuat dari singkong yang diberi ragi. Gambarnya seperti itu. Ya, setelah menjadi tape, dia akan menjadi lebih empuk, lebih enak dengan ada cita rasanya. Selain Saccharomyces, ternyata jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Jadi kalau dilihat bagannya, amilum ini pada singkong, C6H10 O6 ditambah air H2O dicampur Aspergillus st akan menghasilkan glukosa C6H12O6. Kemudian oleh Saccharomyces cerevisiae diubah menjadi alkohol C2H5OH ditambah dengan karbon dioksida.
oleh Acetobakteri aceti dan oksigen. Selanjutnya, yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari fermentasi susu oleh bantuan bakteri. Yogurt kaya akan vitamin, kalsium, protein, ada vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang diantaranya dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan yang lainnya. Proses fermentasi susu menjadi yogurt itu melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalkan Lactobacillus cereus atau Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgarius dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu berdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Jadi asam laktat itulah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Ya, menambah segar cita rasa dari yogurt itu. Akibat yang dihasilkan asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Kemudian, keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Jadi bahan utama dari keju adalah susu. Nah, keju bukan teknologi modern, tapi keju sudah sejak lama dibuat di Eropa, ya, termasuk tradisional atau konvensional. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam. Nah, dibuat asam. Kemudian ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus SE, Lactobacillus bulgaricus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan pemamabiak. Contohnya sapi, kerbau, dan sebagainya. Yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Kalau pernah dengar chymosin, enzim renin merupakan kelompok enzim protase yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein. Enzim inilah yang nanti berperan penting dalam proses
pengentalan protein kasein dalam susu. Sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi atau corn. Dan bagian yang cair disebut dengan air dadi atau whey. Jadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Keju banyak macamnya, ada keju mozzarella misalkan, dan juga keju yang lain. Berikutnya tempe. Tempe ini sangat familiar karena tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Ternyata tempe ini juga menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus ozygosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Jadi kalau kalian lihat tempe, itu ada putih-putihnya. Nah, itu disebut dengan hifa. Benang-benang ini mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak seperti gambar ini. Kemudian kita lihat bagaimana nilai gizinya. Pada kedelai, sebelum diolah, energinya 381, tapi setelah jadi tempe, energinya turun menjadi 201. Artinya apa? Artinya pembuatan tempe tidak menambah satuan energi. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protase yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Jadi seperti itu, selain rasanya enak, teksturnya juga lembut. Selanjutnya, kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai juga. Ya, seperti gambar di samping, gambar 78. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wellensii. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae, seperti pada pembuatan tempe. Dan spesialis lactobacillus. Pada tahap awal, pembuatan kecap kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur. Kemudian dicampur air garam dengan jumlah tertentu sehingga beberapa waktu jamur akan berkembang, menghasilkan enzim. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap.
Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap, yang biasanya dikemas dalam botol. Ya, ini ada gambar kacang. Untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini untuk pertemuan 1. Jangan lupa di deskripsi video ada soal latihan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon subscribe. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.